Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lagur Les. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinat. Lebih spesifiknya, kita akan belajar tentang apa sih sistem koordinat itu dan juga acuan dalam sistem koordinat. Oke, jadi sistem koordinat itu adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua buah lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap nih ya, maksudnya jadi kita mau menentukan di mana sih posisinya si benda A gitu, misalnya benda A gitu ya, atau di mana sih posisinya rumahnya Tuti seperti itu. Oke ya, dan selalu ada acuan adalah sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Acuan ini biasanya tidak bergeser. Nah, ada dua buah sumbu ya, sumbu X disebut absis, sumbu Y disebut ordinat. Nah, kemudian ada yang namanya istilah kuadran. Nah, kuadran itu kita mulai dari kanan atas. Jadi adalah kuadran yang pertama, ini adalah kuadran yang kedua, ini adalah kuadran yang ketiga, ini adalah kuadran yang keempat, gitu ya. Apa sih fungsinya si kuadran ini? Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang fungsi kuadran biasanya di SMA. Kalau di SMP kita hanya tahu aja nih, oh ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, berarti kita coba aja langsung sebelum ke soal-soal. Nah, jadi untuk menentukan posisi pada sistem koordinat, nah kita bisa menjelaskan berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Misalnya titik C. Oke, titik C ini kakak bisa mendefinisikan posisi si C ini berdasarkan sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Misalnya titik C gitu ya. Titik C ini kalau kita lihat, kalau dari sumbu X dia ada di atas. Berapa satuan kita coba lihat ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa sebut titik C itu posisinya adalah 4 satuan di atas sumbu X gitu ya. Dan karena dia posisinya juga tergantung dari sumbu Y, dia adalah satu satuan di kiri sumbu Y gitu ya. Jadi dia mesti ada dua definisi gitu. Di mana dia? Di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas, atau sebelah bawah. Contoh lain misalkan kakak punya titik D, titik B di sini ya. Titik B. Nah, ini titik B itu kalau kita lihat dia ada satu satuan di bawah sumbu X. Berarti satu satuan di bawah sumbu X. Kemudian dia ada dua satuan di sebelah kiri sumbu Y. Berarti dua satuan di sebelah kiri sumbu Y. Ya. Nah, itu salah satu cara menampilkan data atau menampilkan posisi si titik ini. Nah, tapi nanti ke depannya kita akan memakai sistem seperti ini. Jadi kita akan makainya misalnya titik C, misalnya titik A gitu ya. Titik A itu X, Y gitu ya. Jadi kita mau tahu nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, taunya dari mana? Yang kita lihat di sini. X-nya itu kita lihat dari sumbu X, berarti ini 1, 2, 3, 4. Karena 4 di sebelah kiri, kita tulisnya negatif 4. Y-nya kita lihat 1 di atas. Oke ya, naik 1, berarti 1. Nah, jadi titik A itu kita bisa sebut posisinya di min 4,1. Atau min 4 di sebelah kiri sumbu Y, 1 di atas sumbu X ya. Jadi agak sedikit berbeda nih kalau kita pakai kalimat dan pakai angka sistem koordinat seperti ini, kalimatnya jadi berbeda ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kita lihat titik-titiknya nih berapa. Contoh lagi misalkan titik E. Nah, titik E ini kalau kita lihat berarti X-nya 1, 2, 3, 4. Nah, dia 4. Berarti 4, Y-nya adalah min 1, min 2, min 3, min 4. Negatif 4. Nah, kira-kira seperti itu cara menampilkan dan menulisnya. Nah, kita coba aja contoh soal. Jadi pada diagram kartesius di samping, tuliskan semua titik pada kuadran 3. Ingat tadi kuadran 1 di sini, ya, kuadran 2 yang di sini, kuadran 3 yang di sini. Berarti semua titik di kuadran 3 adalah titik F dan titik I, ya. Bagaimanakah posisi A dan G terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, ini berarti cara penulisannya seperti tadi. Berapa di atas, berapa di kiri gitu ya. Oke, kita coba si A. Si A itu di sini. Nah, si titik A. Berapa satuan ya dia ya? Oh, dia 3. Kalau kita lihat nih 1, 2, 3. 3 satuan di sebelah
kiri sumbu Y. Kalau di atasnya berapa nih? Dia di atas ya. Kita hitung aja 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan di sebelah atas sumbu X. Gitu ya. Bagaimana dengan si G? Ya, kita coba aja si G. Si G itu mana G? Oh, ini G ya. Kalau si G itu kalau kita lihat dia satu satuan di kanan, berarti satu satuan di kanan sumbu Y. Dan dia adalah berapa nih? 1, 2. Berarti 2 satuan di bawah sumbu X, gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana kalau menulis koordinat C dan D, gitu ya? Kita mau menulis koordinat si C. Berarti berapa nih? C itu di sini ya. X-nya dia di 1, Y-nya di 2. Berarti 1,2. Si D. Nah, si D. Kita lihat si D. D itu ini D ya. X-nya di negatif 2. Nih, X-nya di negatif 2, Y-nya di 1. Berarti negatif 2,1. Gitu. Jadi gampang ya sebenarnya, sistem koordinat itu tidak sulit. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang D? Tuliskan titik dengan ordinat positif. Ordinat itu tadi Y ya. Y-nya positif, berarti di bagian atas. Yaudah, kita sebutin aja semua. Berarti kita punya titik A, titik B, titik C, titik D, titik E ya. Ini positif, 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 positif. Nolnya mesti kita anggap positif. Kemudian yang E, absisnya negatif atau X-nya negatif, berarti di sebelah kiri. Berarti ini titik A, titik D, titik F, dan titik I. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana kita membaca si diagram Kartesius. Sekarang kita coba kalau kita mau menaruh titik pada diagram Kartesius gitu ya. Gambarkan 3 titik yang berada 4 satuan di atas sumbu X. 4 satuan di atas sumbu X berarti 1, 2, 3, 4. 3 titiknya di mana? Terserah karena dia tidak memberikan referensi atau jarak dari sumbu Y-nya. Ya udah, berarti misalnya kakak taruh di sini. Nah, ini untuk yang A, A1. Kakak taruh di sini boleh. A2, kakak taruh di sini juga boleh. A3. Yang penting adalah 4 satuan di atas sumbu X. Kemudian kita disuruh menggambarkan 2 buah titik yang berada 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. 2 satuan di sebelah kiri. Terserah, misalnya kakak mau di sini B1 sama di mana? Bawah misalnya boleh B1. Yang penting adalah di sebelah kiri ya, tidak dikasih tahu di mana. Sekarang gambarkan titik A yang berada 3 satuan di bawah sumbu Y X dan 1 satuan di sebelah kanan sumbu Y. 3 satuan di bawah sumbu X, 1, 2, 3, 1 satuan di sebelah sumbu Y. Berarti di antara garis ini dari sumbu Y kita hitung 1. Nah, kita dapat sini ya. Ini adalah titik A-nya yang di soal D. Itu ya. Gambarkan titik C 2, min 3. 2, min 3. 2, min 3. Oh, berarti di sini. Ya, X-nya 2, Y-nya min 3. Min 4, 3. Min 4 di sini. Ya, min 1, min 2, min 3, min 4. Selalu X dulu. 3. 1, 2, 3. Berarti di sini. Oke, ya, ini D1. Titik C. Nah, ini titik D. Gitu. Jadi, seperti itu cara menggambarkan dari kata-kata kepada di posisinya di mana sih di sistem koordinat. Nah, sekarang sistem koordinat Kartesius selalu memiliki acuan yang tetap ya. Tadi kakak bilang dia memiliki acuan tetap yaitu sumbu X dan sumbu Y. Oke ya. Nah, acuannya itu adalah potong di tengah nih, atau disebut titik O atau titik 0 gitu ya. Tapi sekarang gimana kalau acuannya bergeser? Misalnya kakak mau melihat si D berdasarkan si F. Berarti kita mau tahu nih, D itu kalau dihitung dari F berapa X-nya, berapa Y-nya gitu ya. Berapa sih dia dari F dihitung sumbu horizontalnya, berapa dia dari F sumbu vertikalnya. Kalau kita lihat di sini, maka si D kalau dilihat dengan F sebagai acuan, dia memiliki koordinat bukan, kalau ini kan D-nya harusnya negatif 2, negatif 2,1 ya. Tapi ini bukan. Kenapa? Karena dilihatnya dari F. Kalau dilihat dari F, kalau kita lihat dia 1 ke kanan, berarti positif ya. 2 ke atas, berarti ini kalau dilihat dari F, koordinat tadi adalah 2,1 gitu ya, malah positif. Gitu ya. 1,2 karena ke kanan 1, ke atasnya 2. Oke. Nah,
kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Berarti kalau X yang baru, itu adalah X yang lama dikurang acuannya. Atau Y yang baru sama dengan yang lama dikurang acuannya. Rumusnya sama. Oke ya. Jadi kita coba aja contoh ini. Misalkan tuliskan koordinat atau posisi relatif. Jadi bahasanya bisa posisi relatif atau koordinat dari C terhadap titik acuan F. C terhadap titik acuan F. Berarti kalau ketemu soal seperti ini, berarti kita punya titik awal. Oke ya, kita punya acuan. Nah, kita punya titik baru gitu ya. Bukan titik baru sih, istilahnya dilihatnya sebagai titik baru gitu ya. Titik awalnya adalah si C. C itu berapa nih? 1,2. Berarti X-nya 1, Y-nya 2 gitu ya. Acuannya adalah si F. Kita tulis saja nih, X-nya si F berapa nih? Sama Y-nya si F. X-nya itu adalah negatif 3, Y-nya itu adalah negatif 1. Oke ya, maka titik barunya atau si koordinat C dilihat oleh F, maka X barunya kita tinggal lihat aja. Awal lama dikurang acuan, berarti 1 dikurang negatif 3. Gitu ya, atau hasilnya adalah berapa nih? 1 tambah 3, 4. Dan Y barunya itu adalah 2 dikurang negatif 1. Hasilnya 3. Nah, kalau kita cek, si C ini berada 1, 2, 3, 4 ya. 4 di kanan. Nah, X-nya positif ya, 4 di kanan ya. Kemudian Y-nya berada di 1, 2, 3 di atas. Gitu ya. Itu untuk soal yang A. Sekarang kita coba untuk soal yang B. Jadi caranya sama aja nih. Kalau kalian masih bingung boleh pakai cara seperti ini. Jadi dibikin tabel yang rapi. Kalau sudah mahir bisa lebih cepat. E terhadap A. Berarti yang A menjadi acuan ya, A jadi acuan. Ini si A menjadi acuan. A itu titiknya min 3,4. Kemudian kita mau lihat si E. E itu di sini. Nah, itu ada di 3,0 gitu ya. Berarti awalnya, nah ini si awal. Kemudian kita punya acuan. Terus kita punya yang baru gitu ya, yang ditanya. Oke, awalnya adalah 3,0. Nah, 3,0. Ini adalah si E gitu ya. Acuannya adalah si A di min 3,4. Barunya berapa? Ya udah tinggal kita lihat aja nih. Oh, 3 kan berarti X barunya ya. Kita hitung satu-satu. 3 dikurang negatif 3. X sama X-nya jadinya berapa nih? 6. Kemudian Y barunya adalah 0 dikurang 4. Negatif 4. Oke ya. Kalau kita lihat posisi si E adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 di kanan A, makanya positif 6. Dan dia adalah 1, 2, 3, 4 di bawah si A sehingga negatif 4. Ya. Sekarang kita coba yang terakhir. Ini adalah si B terhadap G. Berarti acuannya G. G ini B itu di mana? B itu di atas ini ya. Berarti kalau kita menjawab yang C, nah, langsung ya, berarti X-nya, X barunya, berarti X-nya B, X-nya baru, ini yang baru, X-nya B itu 4, dikurang acuannya G, yaitu negatif 2, nah, dapat hasilnya 6, kemudian YB yang barunya, itu Y-nya 4 juga, nah, dikurang Y-nya berapa nih? 1, nah, dapatnya hasilnya 3, gitu ya. Jadi kita bisa lihat koordinat relatif B terhadap G bisa dituliskan 6,3. Nah, ini tadi bisa ditulisin gini ya. Ini bisa ditulis sebagai 6,4. Ya, yang A itu bisa ditulis sebagai 4,3. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau kita soalnya kita balik-balik sedikit gitu ya. Nah, jadi kita disuruh gambar sekarang, gambarkan titik J yang berada 6 satuan di sebelah kanan titik D dan 4 satuan di bawah titik D. Gampang ya? Berarti 6 satuan dari titik D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawahnya 4. Turun 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata titik H. Oke ya, ternyata dapat titik H. Ini adalah jawaban yang A. Ya. Gimana sekarang kita menggambarkan titik K yang memiliki posisi relatif min 4,2 terhadap titik C. Nah, jadi kita startnya dari C, min 4 berarti ke kiri, 1, 2,
3, 4, 2 itu berarti ke atas. Nah, oh ternyata ini adalah titik A. Ini adalah jawabannya si yang E. Gitu ya. Jawaban pertanyaan E, ini jawaban pertanyaan yang D. Oke. Sekarang kita mau menggambar titik L. Titik L yang memiliki posisi relatif 6, min 3 terhadap F. Berarti kita startnya dari F. 6 berarti ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 3 berarti turun ke bawah. 1, 2, 3. Oh, ini berarti adalah titik L-nya ada di sini. Oke, ya, jadi bedanya adalah ini kita tahu soalnya. Nah, ini kita menggambar sedikit. Nah, sekarang kita soal sedikit dibalik-balik. Nah, jadi kita mempunyai koordinat B dan C. Titik pangkal dipindahkan. Berarti ini titik acuan ya. Kalau titik pangkal dipindahkan, artinya acuannya dipindahkan ke titik P. Koordinat C menjadi segini. Tentukan koordinat titik B terhadap titik P. Gitu ya. Berarti sekarang kita punya dua titik. Ada yang titik awalnya. Ada acuannya. Oke ya. Ada koordinat baru. Oke. Kita punya beberapa titik di sini. Ada titik awalnya itu adalah si B. Itu XB-nya itu adalah negatif 1. YB-nya itu adalah negatif 2. Itu ya. Titik acuannya tetap semua sama, adalah si P yaitu X, Y. Itu ya. Kemudian kita punya titik C di mana XC-nya itu adalah 3 dan YC-nya adalah negatif 5. Nah, tapi koordinat C barunya di sini, nah, ini C-nya menjadi berapa nih? Min 4 dan Y-nya menjadi 4. Ya. Nah, yang ditanya adalah koordinat titik B terhadap P. Berarti kalau kita mau menyelesaikan soal ini, kita mesti tahu dulu nih, koordinat titik P-nya berapa sih gitu ya. Kita cari dulu koordinat titik P-nya. Kalau sudah dapat, kita baru bisa mencari koordinat dari si B berdasarkan acuan P. Oke, berarti kita menggunakan informasi yang C dulu. Ya, berarti kan dia bilang X baru sama dengan XC yang baru. Nah, ini kakak perjelas sedikit biar nggak bingung. Berarti ini XC yang baru sama dengan XC yang lama dikurang X-nya si P. Ya, karena acuannya si P. XC yang baru adalah min negatif 4. XC yang lama adalah 3 dikurang XP. Oke ya. Jadi kalau ini kita hitung, nanti XP-nya kita dapat hasilnya 7. Dapat dari mana? XP pindah ke sebelah sini positif. Negatif 4 pindah ke sini jadi positif gitu ya. 3 tambah 4 jadi 7. Oke, sekarang kalau kita lihat Y-nya. Nah, berarti Y-nya si C yang baru sama dengan Y-nya si C yang lama dikurang P gitu ya. XC yang barunya adalah 4 sama dengan ini negatif 5 dikurang YP ya. Ini YP sama dengan negatif 5 dikurang 4. Dapat nanti negatif 9. Saya kita dapat nih, oh ternyata koordinat P-nya adalah 7, negatif 9. Nah, kalau seperti ini, kalau kita mau menjawab soal yang ini sekarang, berapakah XB yang baru? Gampang nih, berarti kita mau cari XB yang baru. Berarti XB yang lama tinggal dikurangin sama X-nya si P. Berapa nih XB yang lama? Negatif 1 dikurangin 7. Dapat negatif 8. Sedangkan XB yang Y-nya B yang baru itu adalah YB yang lama dikurang Y-nya si P. Berarti ini negatif 2 dikurang negatif 9. Nanti dapat negatif 2 tambah 9, dapatnya adalah 7. Oke ya, sehingga dapat nih, ternyata koordinat B-nya yang baru. Nah, koordinat B yang baru itu adalah negatif 8,7. Atau koordinat B dilihat oleh P adalah negatif 8,7. Oke. Nah, sekarang untuk soal nomor 5. Kalau di soal nomor 5 diketahui koordinat titik P terhadap titik A adalah min 7,2. Dan koordinat titik A terhadap titik Q adalah min 5,8. Tentukan koordinat titik P terhadap titik acuan Q gitu ya. Nah, ini agak sedikit tricky sebenarnya. Jadi kakak jelaskan dulu dapat rumusnya dari mana. Nanti di soal berikutnya kita akan langsung pakai rumusnya gitu ya. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, kalau kalian lupa rumusnya apa gitu ya, kita pakai permisalan. Kita misalkan dulu titik yang disebut 2 kali. Nah, itu yang disebut 2 kali adalah titik A ya. Oke, diketahui ya, ini kan bagian pertanyaannya. Misalkan titik A-nya misalkan berapa ya? 1,1 boleh
Itu ya yang gampang. Nah, kalau kita lihat ini 1,1 tuh. Nah, sekarang kita akan cari titik P dan juga cari titik Q. Gitu ya. Baru kita bisa dapat P terhadap Q. Kita cari dulu titik P. Nah, ini kalau kita lihat berarti X-nya P yang baru gitu ya. Sekarang XP yang lama dikurangin X-nya A gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena dia bilang dia adalah koordinat titik P terhadap titik A. Berarti A-nya akan menjadi acuan gitu ya. A-nya menjadi acuan. Ini adalah min 7 sama dengan X-nya P yang lama dikurang 1. Sehingga dapat XP yang lama adalah negatif 6. Kalau kita lakukan hal yang sama dengan YP yang baru sama dengan YP yang lama dikurang X-nya dikurang Y-nya si A gitu ya. Berarti ini adalah 2 ya, 2 sama dengan ini kita belum tahu dikurang berapa nih? 1. Berarti dapat nih. Dapat Y-nya. Nah, dapat Y-nya si P yang lama itu adalah 3. Oke. Sekarang kita mau mencari titik Q-nya. Nah, kita mau mencari titik Q. Titik Q itu kalau kita lihat sekarang Q yang menjadi acuan. Gitu ya. Gitu ya. Jadi ini A yang lama nih. Ini jadi A yang lama. Kemudian A yang baru adalah ini A yang baru adalah min 5,8 gitu ya. Sehingga kalau kita mencari X-nya si A yang baru sama dengan XA yang lama dikurang X-nya si Q gitu ya. Sehingga ini adalah min 5 sama dengan 1 dikurang X-nya si Q. Nanti kita dapat X-nya si Q adalah min 6 gitu ya. Nah, kemudian si Y-nya juga sama. Y-nya si A yang baru sama dengan Y-nya si A yang lama dikurang Y-nya si Q. YA yang baru itu adalah 8, yang lama itu adalah 1 dikurang Y-nya si Q. Nanti dapat Y-nya si Q adalah 7. Gitu ya. Dari sini kita dapat titik P itu adalah min 6,3, sedangkan titik Q adalah min 6,7. Sehingga kalau P terhadap Q bisa kita hitung ya, berarti Q yang jadi acuan. Oke ya, berarti XP yang baru di sini itu adalah yang lama, berarti ini yang lama nih, negatif 6 dikurang X-nya si Q, negatif 6 gitu ya. Ini 6 dapatnya positif. Nah, ini positif, nanti kan dapat negatif 12 gitu ya. Nah, kemudian si Y-nya si P yang baru itu adalah 3 dikurang, nah ini kakak ada salah juga, ini harusnya negatif 7 gitu ya. Nanti akan dapat nih 10. Oke, min 12,10, sehingga dapat P terhadap Q adalah min 12,10. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan yang cukup menarik gitu ya. Jadi kalau kita punya P terhadap A terhadap Q gitu ya. Terus kita mau cari P terhadap Q-nya. Nah, oke, ternyata gampang nih. Ini coba kakak kasih jarak lebih besar. Nah, jadi kakak punya P terhadap A, ya, A terhadap Q. P terhadap A-nya adalah min 7,2. A terhadap Q-nya adalah min 5,8. Gitu ya. Ternyata kalau kita mau mencari P terhadap Q, nah, P terhadap Q gitu ya, P terhadap Q-nya adalah tinggal dijumlahin nih, min 7 ditambah min 5. Oh, min 12. 2 ditambah 8. 10 gitu ya. Itulah P terhadap Q. Gimana kalau soalnya Q terhadap Q terhadap P? Boleh nggak Kak seperti itu? Nah, kalau Q terhadap P, nah ini panahnya kebalik, sama aja, cuma dikasih negatif. Jadi 12, min 10. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita coba berdasarkan tadi rumus yang ini. Jadi diketahui koordinat A terhadap titik B. Jadi A terhadap B itu adalah 3,8. B terhadap C adalah 7, negatif 7,2.
Oke ya, yang ditanya adalah A terhadap C. Berarti A terhadap C berapa nih? Nah, ini gampang ya, tinggal dijumlahin aja. Nah, ini tinggal dijumlahin aja. Berarti dapatnya adalah 3 dikurang 7, berarti ini min 4,10. Gitu. Kalau A terhadap C, berarti ini adalah min 4,10. Gimana kalau C terhadap A? Nah, kalau C terhadap A tinggal dibalik ya. Jadinya 4, min 10. Oke, jadi gampang ya. Nah, tapi hati-hati dengan soal yang seperti ini. Jadi titik K terhadap M. Jadi titik K dia terhadap M. Gitu ya. Adalah 2, min 3. Tuh. Koordinat L terhadap M. Nah, berarti kakak punya lagi L. Nah, kakak punya L di sini terhadap M. Gitu ya. Itu adalah min 5,2. Nah, kalau seperti ini, tentukan koordinat K terhadap L. Nah, K terhadap L. Gitu ya. Ini nggak bisa setara seperti tadi. Gitu ya. Kalau kita lihat panahnya sedikit berbeda. Nah, kalau melihat seperti ini, maka kita anggap, nah ini kita anggap titik M ini itu di 0,0. Jadi nggak masalah. Berarti kita anggap titik K-nya adalah 2, min 3. Sedangkan titik L-nya adalah min 5,2. Sekarang K terhadap L. Oh, berarti XK yang baru sama dengan XK yang lama dikurang X-nya si L. Gitu kan? XK yang baru itu XK yang lama 2 dikurang negatif 5. Dapat 2 tambah 5, 7. Gitu ya. Sedangkan untuk Y-nya, YK yang baru sama dengan YK yang lama dikurang Y-nya si L. Gitu ya. YK yang baru adalah, kita tahu, kita nggak tahu, kita cari. YK yang lama, min 3 dikurang 2. Dapat min 5. Sehingga dapat koordinat K terhadap L itu adalah 7, min 5. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kakak. Selamat belajar tentang diagram kartesius dan juga titik acuan. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya kalian bisa belajar bersama. Jangan lupa videonya di like dan juga subscribe di channel Le Guru Les. Terima kasih.